Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Malik Thiaw sebut tren positif Napoli belum tentu berlanjut di Liga Champions. Sebuah wawancara bersama Dazan, bek AC Milan Malik Thiaw bicara tentang Napoli, tim yang saat ini menguasai klasemen Serie A dan lawan yang akan dihadapi Rossoneri di babak perempat final Liga Champions. Menurutnya, anak asuh Luciano Spalletti tersebut sedang mengalami musim yang hebat di Liga Domestik, namun itu tidak berlaku di Liga Champions. Thiaw percaya tradisi Milan di Liga Champions akan membuat timnya lebih kuat. Napoli mengalami musim yang hebat di Liga dan juga di Liga Champions, tapi mudah-mudahan itu saja sekarang. Kami adalah AC Milan. Siapapun yang mengetahui tradisi kami dengan 7 gelar juara di Liga Champions, tahu bahwa ini lebih merupakan rumah kami, ujar Malik Thiaw. Thiaw kemudian bicara tentang Serie A dan proses adaptasinya selama berada di Milan. Pemain 21 tahun tersebut menilai jika budaya Italia sangat cocok dengannya, di mana di sini orang-orang lebih terbuka dan senang bergaul. Malik Thiaw sendiri menjelma menjadi idola baru di Milan setelah pelatih Stefano Pioli menggunakan skema 3 bek sejajar. Kerjasamanya dengan Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori membuat lini belakang Rossoneri terlihat lebih tangguh. Romelu Lukaku sebut tak ada dendam ke Ibrahimovic, hanya respek yang tersisa. Sudah jadi rahasia umum hubungan Romelu Lukaku dan Ibrahimovic tidak baik-baik saja. Selain karena membela tim rival yang rentang gesekan, keduanya pun sempat terlibat dalam insiden panas dalam laga derby della Madonnina. Saat itu Ibrahimovic dikabarkan mengatakan sesuatu yang menyulut amarah pemain 29 tahun tersebut. Bahkan saking marahnya, Lukaku harus ditenangkan oleh beberapa pemain Inter Milan lainnya hingga peluit turun minum dibunyikan. Setelah insiden tersebut, perang kata-kata terjadi di media sosial, di mana keduanya menyatakan diri sebagai penguasa Milan dan layak dijadikan sebagai yang terbaik. Namun sepertinya perselisihan tersebut kini sudah berakhir. Bahkan pemain asal Belgia tersebut mengaku dia sangat menghormati Ibrahimovic dan menyebut jika pemain 41 tahun tersebut sebagai seorang pejuang. Ibrahimovic itu seorang pejuang. Dia pemain yang telah berada di puncak selama bertahun-tahun dan harus dihormati. Angkat topi untuk apa yang dia lakukan pada usia itu. Tidak ada dendam padanya, hanya rasa hormat, ujar Lukaku. Dia mencetak gol dan karena itulah dia bahagia. Apakah kita berteman setelah pujian darinya? Saya belum pernah bertemu dengannya. Apa yang terjadi di lapangan tetap di sana, pungkas Lukaku. Setelah insiden tersebut, Romelu Lukaku sendiri pada akhirnya meninggalkan Inter dengan pergi menuju Chelsea. Namun di musim panas kemarin dia kembali ke San Siro dengan status pinjaman selama 1 musim dengan biaya 8 juta euro. Setahun bersama Milan, Charles De Ketelaere masih belum juga cetak gol. Pemain 22 tahun itu masih bermain untuk klub Brugge ketika terakhir kali ia mencetak gol yang terjadi pada pertandingan terakhir musim reguler Liga Belgia 2021-2022 dalam lawatan ke markas Beerschot. Pada kesempatan itu, De Ketelaere mencetak gol ketiga bagi timnya, menuntaskan bola ke gawang kosong dari tengah kotak penalti pada tanggal 1 April 2022. Sejak itu, De Ketelaere memainkan 7 pertandingan lagi untuk Brugge sebelum bergabung dengan Rossoneri dengan biaya sekitar 35 juta euro di akhir Juni 2022. Kini dia telah memainkan 31 pertandingan atau 1781 menit di semua kompetisi tanpa mencetak gol untuk Milan sejak kepindahannya ke San Siro. De Ketelaere memiliki catatan impresif dalam cetak gol sebelum pindah ke Serie A dengan 18 gol dalam 49 penampilan di musim 2021-2022. Ketika Milan bertanding ke Napoli pada tanggal 2 April untuk menghadapi Partenope di Estadio Diego Armando Maradona setelah jeda internasional, De Ketelaere akan melewati lebih dari 1 tahun tanpa mencetak gol untuk klub dan negaranya.
Dari semua striker yang pernah membela Milan selama 10 tahun terakhir, hanya Mario Mandzukic yang tidak mencetak gol di musim pertamanya. Charles De Ketelaere memiliki 11 pertandingan tersisa di Liga dan setidaknya 2 di Liga Champions untuk mencetak gol jika ia ingin menghindari menetapkan rekor yang kurang menguntungkan untuk Rossoneri. De Ketelaere akui tidak tampil bagus untuk AC Milan. Pada bursa transfer musim panas lalu, AC Milan melakukan investasi besar terhadap Charles De Ketelaere dengan menebusnya seharga 35 juta euro dari klub Brugge. Digadang-gadang sebagai the next Kevin De Bruyne, pemain 22 tahun tersebut justru tampil mengecewakan untuk Rossoneri. Dari 23 pertandingan seri yang sudah dimainkannya, De Ketelaere hanya bisa mencetak 1 assist tanpa pernah mencetak 1 gol pun untuk Milan. Terkait performanya yang memalukan tersebut, sang gelandang dengan terbuka mengakui jika musim debutnya membela Milan berjalan begitu mengecewakan. Benar-benar mengecewakan, bisa dibilang cukup negatif, ujar De Ketelaere seperti mengutip dari Football Italia. Ini bukanlah penampilan yang sesuai dengan ekspektasi saya. Setelah musim yang hebat bersama klub Brugge dan pindah ke Milan, saya berharap bisa lebih penting lagi perannya bagi tim. De Ketelaere berdalih kalau performanya yang mengecewakan itu merupakan implikasi dari sejumlah faktor. Ada banyak sekali penyebab. Pertama adalah lingkungan, level kompetisi yang lebih tinggi dan keharusan saya beradaptasi dengan banyak hal baru, lanjut sang gelandang. De Ketelaere pun mengaku sekarang jadi sasaran kritik dari para tifosi, dan karena banyak sekali kritikan yang bernada sumbang, ia pun sekarang mencoba untuk tidak peduli terhadap hal tersebut. Di Milan, kritikan yang pertama kali ditujukan ke saya sifatnya adalah positif, namun belakangan ini mulai menjadi negatif. Saya tidak mau larut dalam kritikan negatif tersebut. Rekan-rekan tim menyarankan saya untuk tidak membaca surat kabar, sehingga saya tidak tahu soal berita apa yang beredar soal saya, pungkas De Ketelaere. De Ketelaere sendiri memiliki kontrak yang cukup panjang bersama Milan, yaitu sampai 30 Juni 2027. Dan kalau ia tidak bisa segera menunjukkan performa terbaiknya untuk klub, bukan tak mungkin Rossoneri bakal menepaknya lebih dini dari Stadion San Siro. Negosiasi belum usai, kontrak Zlatan Ibrahimovic masih buram. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport menyebut jika striker asal Swedia tersebut masih berambisi untuk terus bermain meski usianya kini sudah menginjak usia 41 tahun. Bahkan ini diperoleh setelah 2 kali operasi lutut besar. Bahkan di laga terbarunya di Serie A, Ibrahimovic kembali mencetak gol. Bahkan dia tercatat sebagai pemain tertua yang mencetak gol di Serie A. Sebagai pemain senior, dia juga kerap memberi kontribusi di ruang ganti, terutama saat Rossoneri sedang mengalami masa-masa sulit. Contohnya saat AC Milan mengalami musim yang buruk di awal tahun ini. Hal yang sama dilakukan timnas Swedia. Pelatih timnas Swedia menyebut jika pemanggilan kembali Zlatan Ibrahimovic untuk memberi dampak mental kepada skuad timnas lainnya yang mayoritas diisi pemain muda. Lalu bagaimana masa depannya bersama Milan? Semua proses negosiasi telah dilakukan dan hingga kini belum ada keputusan pasti. Pihak Rossoneri sendiri masih berusaha untuk mempertahankannya di musim panas nanti. Masih menurut media yang sama, segala kemungkinan masih bisa terjadi di akhir musim panas nanti. Namun dengan melihat perannya yang cukup besar, kemungkinan besar Ibrahimovic akan tetap bertahan di San Siro. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.